Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Kali ini aku akan posting lagi video, mungkin karena aku lagi rajin ya. Dan juga kebetulan ada bahan yang bisa saya tunjukin sebagai bahan belajar kita bersama. Jadi aku suka aja, seneng gitu ya berbagi. Nah, di sini ada plant Abraham Darby aku. Ini sangat sehat, yang kemarin berbunga, yang sudah aku posting. Sekarang sudah kayaknya lewat sudah 2 hari apa 3 hari. Ini bunga yang sudah hampir layu banget. Terus tapi Abraham Darby aku semenjak pakai mil ini, aku kasih tahu dulu bahwasanya daunnya itu cantik-cantik banget. Bisa dilihat ya, kilat-kilat banget semuanya. Daunnya itu bersih, enggak ada corak, enggak ada luka, enggak ada kayak black spot. Terus juga pertumbuhannya lumayan subur, sangat subur malahan. Dan mil itu bagus banget menurut aku ya, karena percobaan di aku dan pemakaian di aku selama kurang lebih udah 3 bulan lebih. Ini bagus banget. Abraham Darby ini kalau yang kita kenal itu adalah salah satu plant mawar yang memang pertumbuhan daunnya itu sangat sensitif. Terkadang terkena air hujan dan terkena paparan sinar matahari, dia itu sering black spot, sering banget terkena serangan-serangan penyakit lainnya. Bisa dilihat di bagian plant di bagian sini ya. Ini sebelum aku pakai mil, itu di bagian dahan di bawahnya ini kan ada daun tua. Daun yang sebelum aku pakai mil itu pasti terkena serangan penyakit dan rontok. Dan bukan plant Abraham Darby ini saja, tetapi plant Abraham Darby aku yang lain juga halnya begitu. Tapi semenjak pakai mil, otomatis kan tumbuh baru, otomatis yang di bagian atas. Nah, yang di bagian atas ini semenjak pakai mil, ini teman-teman bisa lihat semuanya amazing banget. Ini no hoax, no tipu ya, langsung dengan kamera gitu ya. Dan hari ini yang aku mau kasih tahu adalah cara aku memangkas lagi. Kebetulan ini bunganya sudah mulai overbloom seperti begini. Apalagi yang begini, ini sudah mekar sejak lama. Jadi ini sudah sedikit ada hangus-hangusnya. Jadi ini mau aku pangkas, semuanya akan aku pangkas kecuali yang satu ini ya. Satu ini tuh dia belum mekar, jadi belum akan aku pangkas. Nah, cara aku pangkas mawar sebenarnya sudah saya posting, tapi karena ini ada bahannya maka saya ulang lagi biar teman-teman yang belum lihat, atau ini akan lebih jelas lagi videonya karena aku langsung record pakai flash ya, daripada yang kemarin acak kadul. Ini gunting aku biasanya, dan ini adalah sanitizer liquid. Aku jelaskan lagi, sanitizer liquid ini mengandung alkohol, sehingga alkohol ini dapat membasmi virus, bakteri, jamur, semuanya. Jadi kalau kita pakai alkohol untuk menyepray gunting yang kita pakai untuk tanaman, maka semua bakteri ataupun virus, jamur itu akan mati semua. Terus juga ketika gunting kita ada alkoholnya, pas kita gunting tanaman otomatis akan terjadi gesekan antara gunting dan dahan tanaman. Sedangkan gunting kita ada cairan alkohol yang bisa seketika mengeringkan atau mempercepat pengeringan luka pada batang mawar yang kita potong. Nah, caranya seperti apa? Biasanya aku spray seperti begini. Nah, setelah itu aku akan langsung potong. Ini bunga mawar, jadi jaraknya ini kan 1 daun dari kelopak mawar, 1 ke daun, ini 2. Jadi biasanya yang akan saya potong ini di bagian sini teman-teman. Boleh potongnya meruncing, boleh potongnya terserah ya. Saya sendiri nggak terlalu memfokuskan potongannya bagaimana, yang penting 2 tingkat. Kenapa 2 tingkat? Karena di 2 tingkat ini pertumbuhan tunas baru itu sangat bagus. Jadi saya sarankan untuk 2 tingkat karena semua pakar dan teman-temanku semuanya mereka menyarankan 2 tingkat supaya mendapatkan hasil yang bagus. Terus yang ini juga sama teman-teman ya, 1, ini 2, jadi saya pangkasnya di bagian sini. Next yang ini 1, 2, 1, 2. Jangan sadis ya, karena maksudnya jangan takut sadis, karena nanti dia juga akan berbunga kembali. 1, 2. Oke, kita potong aja di sini. Di sini juga boleh sebenarnya, aku potong aja di sini. Kemudian kan plantnya bentuknya seperti ini. Seperti ini tuh maksudnya ya, aduh,
Seperti ini kita boleh merapikan sedikit batang atau plannya. Kita bisa sekalian melihat cabang buntu kah, atau daun yang tidak berfungsi, daun tua, itu boleh kita petik. Dan ada satu lagi tips, bagaimana caranya untuk menumbuhkan tunas setelah kita pangkas agar lebih cepat. Itu ada tipsnya teman-teman. Jadi tipsnya itu adalah pinching. Jadi pinching itu kali ini bukan pinching ke bagian tunas muda atau tunas yang tumbuh, tapi kita pinchingnya itu di bagian daunnya. Saya menggunakan pinset seperti ini karena lebih gampang dan lebih gampang, dan juga kita nggak terkena luka, terkena duri mawar ketika kita memotong daunnya, karena di bawah daun mawar ini terdapat duri loh teman-teman. Nah jadi pas ini durinya. Nah ketika kita gini, kemungkinan besar, atau kita memotong seperti ini, kemungkinan besar tangan kita akan terkena durinya teman-teman. Nah jadi setelah pangkas begini, untuk cepat dia keluar tunas baru, caranya begini. Seperti ini contohnya kan. Nah ini kan bekas pangkasan barusan. Nah jadi daun dari pertamanya ini kita buang. Ini sama sekali tidak melukai tanaman. Daun kedua boleh kita buang, boleh tidak, tapi aku memilih untuk membuangnya saja karena aku ingin lebih rimbun lagi. Nah, seperti ini. Kenapa aku membuang daunnya? Karena nih ya, di sini terdapat mata tunas. Di sini terdapat mata tunas. Nah, mata tunas ini ketika kita buang daunnya, dia akan langsung tumbuh tunas baru di sini nantinya. Asal kita push nutrisinya yang cukup ya teman-teman. Jadi enggak susah. Nah, seperti ini kan tunas buntu teman-teman. Jadi ada yang nanya tunas buntu tuh kayak gimana? Dia tunas tapi dia enggak jadi, tunas enggak jadi. Potong aja. Nah, di bagian sini akan aku potes daunnya. Aku akan membiarkan daun-daun yang dengan intensitas tinggi untuk berbakti daripada aku menyisakan daun-daun yang tidak berfaedah gitu ya. Sebenarnya kita nggak sadis karena kita ini merawat dia agar dia tumbuhnya lebih cantik lagi. Nah ini kan sudah kita pangkas. Semoga hasil pertumbuhan bunga selanjutnya bisa lebih rimbun lagi. Nanti akan saya post lagi. Thank you teman-teman.